Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ada sesuatu yang sangat menarik belakangan ini, di mana ada fenomena orang-orang yang bicara keagamaan, tapi dia sebenarnya bukan kapasitasnya untuk bicara tentang masalah agama. Sehingga yang muncul kemudian adalah sensasi-sensasi yang membuat kebisingan, membuat keresahan, dan membuat kegaduhan. Padahal hal yang sudah diketahui tapi diungkap agar ada sensasi. Misalnya ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang mengatakan salat 5 waktu itu wajib dalam Al-Quran. Itu sudah mafhum bahwa Al-Quran memang tidak pernah menyebutkan misalnya kutiba alaikum khamsa salawatin kulla yaumin misalnya. Itu sudah dipahami ya. Sudah sangat clear bahwa penjelasan tentang salat 5 waktu itu ada dalam perilaku Rasulullah SAW yang merupakan penafsir utama dari ayat-ayat suci yang ada dalam Al-Quran itu. Dan Rasulullah tentu saja tahu spirit yang dikandung oleh Al-Quran yang menunjukkan, mengindikasikan bahwa ada sholat yang diwajibkan, dan tentu saja ada berapa banyak sholat itu dilaksanakan pada setiap harinya. Atau peristiwa Isra Mi'raj misalnya yang menunjukkan tentang sholat 5 waktu itu diwajibkan bagi umatnya. Sensasi seperti ini dan kericuhan dalam tanda kutip ya seringkali menjadikan kita terpancing untuk berkomentar dengan emosional, dengan kegaduhan yang sama atau dengan kebisingan yang sama. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kericuhan antar kita sendiri, antar anak bangsa, antar orang-orang beragama. Satu hal yang sudah diketahui tapi diungkit dan kemudian dijadikan sebagai sensasi. Bagi kita yang menyadari bahwa itu sudah mafhum, sudah diketahui, tentu saja tidak usah sangat reaktif, dan tentu saja yang bersangkutan juga tidak perlu untuk menyatakan itu secara publik. Yang kedua, ada juga orang yang mengaku ulama atau disebut ulama atau dikenal sebagai ulama, bahkan mungkin bergelar buya, bergelar abuya dan semacamnya. Tapi ada kegenitan keilmuan ya, atau kegenitan keulamaan yang kadang-kadang kita tidak mengerti juga apa tujuannya. Misalnya mengatakan Nabi sejak kecil melarat sehingga nikah dengan dinikahkan dengan seorang nenek tua misalnya oleh seorang yang saat ini lagi viral. Apa tujuannya kita tidak mengerti. Apakah dia tidak sadar bahwa yang dikatakan itu akan mengundang reaksi, atau memang dia ingin direaksi, atau husnudzonnya mungkin dia lupa ya. Husnudzonnya mungkin dia tidak sadar bahwa kata-kata itu merupakan kata yang tidak wajar. Kemudian tidak ada ihtiram pada
Rasulullah SAW, kemudian pada ibunda Ummul Mukminin Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Perkataan nenek-nenek tua itu sungguh-sungguh sangat menyakitkan ya, dan sangat keterlaluan. Tujuannya apa gitu? Tujuannya apa? Kita tidak tahu, misalnya ada orang mengatakan orang bersangkutan misalnya Syiah, tentu saja Syiah tidak mungkin mencela Bunda Khadijatul Kubra Ummul Mukminin radhiyallahu anha dengan ucapan nenek-nenek tua dan semacamnya. Ini yang disebut kegenitan intelektual, dan mungkin saya tidak ingin menyatakan yang bersangkutan munafik alimul lisan ya, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa akhafu ma akhafu ala ummati, kata beliau, munafikun alimul lisan. Yang aku takutkan dari umat ini adalah seorang munafik tapi dia pandai berorasi, pandai berdiplomasi, pandai membolak-balik kata, pandai membolak-balik logika ya, sehingga kadang-kadang dianggap sesuatu yang benar, sesuatu yang wajar, sesuatu yang tidak bermasalah. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita ya. Di tengah-tengah kita ada kecenderungan kegenitan intelektual atau kegenitan keilmuan atau ulama-ulama genit dalam tanda kutip yang lebih banyak meresahkan, lebih banyak menggaduhkan, dan lebih banyak membisingkan, lebih banyak membuat keonaran dan huru hara pikiran anak-anak bangsa ini. Terutama kalau yang berkata itu orang yang sangat dihormati dan selama ini orang sangat respect padanya, tetapi keseleo lidah yang seakan-akan dipaksakan ya, agar dia mungkin mendapat aleman, agar dia mungkin dapat pujian, dan agar mendapat yang lain. Saya tidak mengerti tentang ini. Tapi yang jelas banyak yang terluka ya, banyak yang cedera, banyak yang tidak enak rasa tatkala kata-kata itu apa istilahnya tersembur, terkeluar ya, muncrat dari seseorang yang selama ini kita hormati, selama ini kita anggap sebagai seorang ulama. Tentu saja ungkapan-ungkapan aneh ini akan membuat bingung ya. Bingungnya bukan bingung tidak tahu, tapi bingung kenapa orang yang bersangkutan itu berbuat terlalu kasar misalnya kepada Rasulullah SAW, memiliki ucapan yang pedas terhadap nabinya, dan dia seakan-akan tidak memiliki kebanggaan ya, memiliki seorang rasul, kemudian memiliki Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Lisannya terlalu lancang dan lancar untuk berkata sesuatu yang tidak wajar, yang tidak mengenakkan, dan tentu saja melukai dan mencederai hati umat Islam yang masih sehat lisannya, masih sehat pikirannya, masih mendambakan ulama-ulama yang senantiasa menjunjung harkat dan martabat nabinya, bukan malah merendahkan secara implisit ya, mungkin secara eksplisit tidak, tapi secara implisit ada merendahkan martabat sang nabi, walaupun dipoles dengan berbagai kata-kata yang sepuhan ya istilahnya, tapi rasanya dia tidak merasa berdosa gitu kalau mengatakan hal itu. Padahal kalau kita diperintahkan sallu ala nabi, salatlah kepada Rasulullah sebagai rasa cinta kita kepada sang nabi itu ya. Ini yang saya tidak akan menyebut siapa namanya, tapi fenomena ini dirasa dan ada ya di tengah-tengah kita pada saat ini, di tengah bangsa Indonesia yang ingin membangun kejayaannya, ingin membangun martabat kebangsaannya,
ingin membangun dan menjadi sebuah bangsa yang besar, bukan dari sisi kuantitas saja, tapi dari sisi kualitasnya, malah kita digaduhkan dan diripuhkan oleh orang-orang yang sekali lagi ada kegenitan keilmuan atau ulama-ulama genit ya, atau saya khawatir ya menyebut ulama kalau memang kapasitasnya merendahkan ilmunya sendiri, itu tidak lagi menjadi ulama ya. Ulama kadang-kala disebut ulama kadang-kala ulama dunia, dan ulama-ulama lain yang sebenarnya la yakhsyallah, tidak takut kepada Allah, la yuhibbu Rasulullah SAW. Semoga kita terhindar dari kegaduhan yang terus-menerus, dari kegenitan dan kecentilan orang-orang yang tidak ada kerjaan untuk mengatakan sesuatu yang tidak diperlukan dan bahkan tidak disukai oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.